Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua beserta keluarga. Juga barokah karamatnya Syaikhul Qadir Jilani, barokahnya aulia-aulia Allah, barokahnya kedua orang tua kita dan guru masing-masing Allah berikan kepada kita beserta keluarga. Saudaraku, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang Abah cintai, yang sudah dengan setia menemani Abah untuk berzikir kepada Allah. Bukan hanya di tempat ini, bahkan di mana-mana seluruh Indonesia, setiap imam manaqib selalu mengajak untuk zikir kepada Allah. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh imam-imam manaqib beserta aparatur pemerintah. Tak lupa pula ini ada rombongan Nyai Ishak. Beliau adalah putra dari Yai As'ad yang selalu Abah tawassul. Beliau bawa 5 bis rombongan ke sini. Luar biasa. Ini putranya ulama loh, putranya wali, tapi punya rasa cinta yang luar biasa. Untuk itu kehadirannya semoga membawa barokah buat kita, barokah buat rombongan semuanya. Juga tak lupa pula ini juga malam istimewa. Saya bilang, kalau kedatangan pejabat, kedatangan calon-calon, calon itu punya kepentingan. Betul? Tapi ketika kiai yang datang, jamaah yang datang tidak punya kepentingan, yang ada cuma satu, ilahi anta maksud. Abah selalu bilang, minta doa kepada jamaah di mana saya datang ke suatu tempat, semoga Allah tidak ridhoi kedatangan saya. Tidak Allah takdirkan datang ke suatu tempat kalau sekiranya kedatangan saya tidak membawa barokah, tidak meninggalkan bekas yang ada di sana. Betul? Alhamdulillah jamaah, setiap Abah hadir dimanapun, yang tadinya situ 1 jamaah 2 orang, 3 orang, selanjutnya datang membawa rombongan. Ada namanya sekarang Ustaz Molo, kalian bukan Ustaz, ya. Tadinya pedagang beras, istiqomah, akhirnya banyak yang hadir di istiqomahnya di mana begitu. Timbullah iri Ustaz di sekitarnya. Itu sudah biasa, tidak perlu dibahas lagi. Sekarang bawa rombongan dari Cirebon ke Gresik. Nah, ini bukan ustaz dan pedagang beras, tapi Allah memberikan kepercayaan, diberi kuasa. Siapa yang bisa menolak? Dan alhamdulillah juga malam ini saya datang ke Cianjur. Ternyata banyak anjingan-anjingan yang hadir di sana. Malam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini satu kehormatan dan suatu patut Abang memberikan apresiasi yang luar biasa. Masalahnya apa? Mana ada kiai mau diajak
kiai. Betul? Saya nggak ngajak, tapi cinta yang membuat tertarik di tempat itu. Karena saya datang dengan cinta. Betul begitu? Ini tandanya orang sehat. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan. Sehat jasmani. Kalau jasmani kita sehat, walaupun makan apapun rasanya itu enak. Betul. Kalau jasmani kita sakit, namanya sakit. Dikasih orang sakit darah tinggi, kolesterol tinggi, dikasih kepiting, kurang ajar. Orang darah tinggi dikasih sate kambing, dia marah. Jadi orang penyakit itu, penyakit apa darah tinggi, kolesterol, asam urat lah macam-macam. Daging jangan, asam urat tinggi kangkung jangan, emping jangan, terus apa lagi, tahu, tempe jangan, rajungan jangan, semua jangan. Makan apa? Ya makan sayur sama sambal. Makanya nggak tahu rasanya nikmatnya sate, nikmatnya makanan enak karena penyakitan. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Begitu juga rohani ini harus sehat. Karena kalau rohanimu sehat, maka pikiran kamu juga jadi sehat. Kalau rohani ini sakit, pikirannya nggak sehat. Apa itu penyakit? Kalau penyakit jasmani, dokternya ada, tensinya ada, alat ininya ada. Tapi penyakit rohani sulit untuk diketahui karena yang penyakit tidak merasa kalau dia sakit. Kalau sakit darah tinggi, gampang merasa puyeng, kontrol. Oh, tensi naik, jangan dikurangi makan ini. Gampang, ada obatnya. Kalau penyakit rohani, sakitnya sakit itu tidak merasa kalau dia sakit. Seperti apa sakit rohani? Iri, dengki. Ini penyakit rohani yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan rohani? Zikrullah, banyaklah ingat kepada Allah supaya tidak gampang iri kepada orang lain. Ingat kepada Allah bukan hanya dengan Allah dengan wiritan, bukan itu wiritan, tapi banyak ingat kepada Allah, nyadar sesadar-sadarnya bahwa setiap manusia ini hidup dengan ketentuan Allah masing-masing. Ketika kamu melihat orang lain maju, usahanya sama, hasilnya tidak sama, inilah pemberian Allah. Kamu tidak iri karena merasa semua sudah ditata oleh Allah. Tidak perlu kamu ngurus takdir orang lain, tapi bagaimana kamu menjalani, mensyukuri dan menikmati apa yang telah Allah takdirkan atas diri kamu. Kalau orang sudah sakit rohani, maaf ya, seperti saya bilang tadi, daging kambing enak apa tidak? Daging sapi enak apa tidak? Enak. Tapi bagi orang yang penyakit terpulang, nggak enak itu penyakit. Begitu juga ibadah baik apa tidak? Wiridan baik apa tidak? Tapi ketika dia terjangkit penyakit rohani, yang baik dikatakan tidak baik. Itu sesat, itu tidak baik. Maka kamu yang sehat harus maklum jika ada orang sakit, gocek macam-macam. Kenapa itu wajib begini? Biarkan saja, namanya orang sakit. Kalau kamu melayani berarti kamu nggak nyadar kalau itu orang sakit. Orang sakit kan kadang suka ngoceh sendiri. Betul? Saya ambilin air hangat, ambilin. Kupas, marah. Didirikan, terlalu ini, buat perbataan. Namanya juga sakit. Nah, beliau hadir dari Cianjur. Ajaran pengasuh pesantren. Beliau masalah ilmu jangan ditanya, masalah kitab jangan ditanya. Tapi kenapa mau menerima, mau mendengarkan, mau menerima hati?
karena hatinya sehat, rohaninya sehat, dan merasa lebih pandai, lebih pintar karena sehat rohaninya. Orang yang sakit rohani tidak akan merasa terima. Padahal Allah sudah bilang, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Tetaplah kau memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat untuk orang mukmin. Tapi kalau rohani itu sakit, tidak mau dikasih peringatan. Betul? Oleh karena itulah saya atas nama pribadi dan seluruh jamaah mengucapkan terima kasih kepada ajiran-ajiran yang dari Cianjur. Semoga santri-santrinya ditambah oleh Allah, ditambah karomahnya, ditambah kejonya oleh Allah. Kalau lagi membangun dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Ini satu contoh jamaah. Pak Nur, kamu menjadi contoh. Beliau itu orang yang sudah punya masa, punya pengaruh, punya pengikut, tapi masih mau bersama-sama seperti ini. Ini contoh buat kita semua. Betul? Itu namanya lisanul hal atau lisanil maqal. Itu namanya dakwah bil hal. Itu adalah contoh dengan perbuatan, bukan cuma ngomong. Kalau ngomong, ayo yang senang dengan ulama, mendekat kepada ulama, mendekat kepada kiai. Giliran santri dapatnya mendekat ke kiai, ikut kiai ini jadi dilarang-larang. Ini cuma ngomong tapi bohong dalam prakteknya. Betul apa tidak? Betul. Saya pribadi tidak pernah melarang jamaah manakib. Ayo kalau mau ikut amalan apa saja silakan. Betul. Semakin banyak pohon yang kau tanam, semakin banyak macam buah yang kamu tanam, semakin banyak panen yang akan kamu dapatkan. Musim durian kamu panen durian, musim rambutan panen rambutan, musim mangga panen mangga. Kamu ikut rekod, ikut ini amalia ini amal, silakan. Tidak ada larangan dilakukan beribadah kepada Allah. Tapi ingat, jangan ibadahnya saja yang ditingkatkan, wiridannya meningkat, ibadahnya meningkat, tapi imannya nggak naik-naik. Paham? Wah, wiridan jago. Maghrib sambut isya, menakikan tiap waktu, torekot, yasinan 41 kali setiap malam. Tapi iman jangan naik-naik. Contoh, maaf nih, melihat orang mengaji ngapain itu sesat, berarti iman jangan naik. Dikasih masalah ngeluh terus, berarti iman jangan naik. Jadi sama dengan mobil, kilometernya 150, tapi giginya 120, lama-lama kebakar. Imannya harus naik. Semakin banyak ibadahnya, semakin tingkat amal ibadahnya, harus semakin naik iman kamu kepada Allah. Iman, aku bersaksi tiada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Betul atau tidak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul? Tapi kamu juga harus yakin bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada kehinaan, tidak ada keberuntungan, tidak ada rugi tanpa semua itu Allah yang memberi dan mengadakan itu semua. Harus yakin. Untung dari Allah, rugi dari Allah. Tanda iman kamu meningkat, dikasih untung kamu bersyukur, dikasih rugi kamu bersyukur. Kenapa? Saya bersyukur Allah masih ingat sama saya dikasih rugi ya. Ini ada satu cerita ya Pak. Mau saya cerita? Ini di zaman Nabi Musa ada orang ahli ibadah dengan orang ahli maksiat, ahli mabuk, ahli apa sih? Judi, macam-macam.
Akhirnya ketemulah dengan Nabi Musa. Hendak kemana kau wahai Musa? Saya mau menghadap kepada Allah. Oh kebetulan wahai Musa. Coba kau tanyakan, kira-kira saya itu tempatnya di mana? Kata yang ahli ibadah. Baik. Lalu katanya terus ketemulah dengan yang ahli maksiat. Hendak kemana kau wahai Nabi Musa? Saya mau menghadap Allah. Kebetulan wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, saya kira-kira tempatnya di mana? Kira-kira sudah tebak dong? Sampai bisa tebak nggak? Yang ahli ibadah tebak nggak? Jelas, benar nggak? Akhirnya singkat cerita, setelah menghadap Allah, ketemulah lagi dengan yang ahli ibadah. Bagaimana wahai Musa? Sudahkah wahai Nabi Musa? Sudahkah ketemu Allah? Sudah. Apa kata Allah? Saya ditempatkan di mana? Kamu kata Allah tempatmu ada di surga. Ya biasa-biasa saja. Biasa aja. Enggak senang, enggak senang loh. Kamu di surga senang nggak kira-kira? Harus senang. Dia biasa-biasa aja. Ditanya sama Nabi Musa, wahai ahli ibadah, kenapa responmu kok biasa-biasa saja? Seakan-akan tidak ada kegembiraan kepadamu ketika membawa kabar bahwa tempatmu ada di surga. Apa katanya? Ya karena saya sudah tahu wahai Musa, saya pasti di surga karena saya ahli ibadah. Oh begitu. Akhirnya ketemulah dengan yang ahli maksiat. Bagaimana wahai Nabi Musa? Sudah apa kata Allah? Di mana saya ditempatkan? Wahai ahli maksiat, engkau kata Allah tempatmu di surga apa di neraka? Alhamdulillah, senang banget dia. Alhamdulillah ya Allah, senang. Loh, kaget Nabi Musa. Hai ahli maksiat, kamu ditempatkan di neraka, kok kamu senang banget mendengarnya? Iya Nabi Musa, bagaimana saya tidak senang? Ternyata Allah masih ingat pernah membuat saya. Saya senang dan Allah masih ingat kepada saya sehingga saya masih dikasih tempat walaupun di neraka. Ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Justru yang ahli ibadah ada di dalam neraka, yang ahli maksiat dipindah di dalam surga Allah karena merasa surga neraka Allah yang menempatkan di sini. Bukan dari amal perbuatan diri. Maka itu saya nanya kepada jamaah, ibadah yang banyak, sholat yang rajin, jangan ditinggal. Betul? Tingkatkan ibadahmu, tapi jangan surga yang menjadi tujuanmu. Hindari semua yang dilarang Allah, bukan karena takut dosa, bukan pula karena takut akan neraka Allah, tapi semata-mata kamu jalankan itu lillah, semata karena Allah. Saya melaksanakan itu semua karena Allah, bukan karena apa. Betul? Betul? Setuju? Sama dengan jamaah. Kalau kamu datang ke sini karena ingin kabul hajat, kamu sudah bubar. Karena ada yang ikut haji sudah lama, hajatnya tidak kamu kabul, tetap aja istiqomah. Ada yang ikut haji itu, kalau ada yang ngomong tuh kalau mau ingin kaya ikut haji jangan berarti. Ada jamaah ikut haji saya bukan tambah kaya, tambah sengsara, tapi tetap istiqomah. Ini luar biasa. Karena tujuannya bukan kaya, bukan apa. Soal kaya dan miskin itu urusan Allah. Soal surga dan neraka itu urusan Allah. Tapi pengabdian adalah wajib hukumnya karena kita kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada mengabdi kepada Allah. Namanya orang mengabdi, ya terserah yang diabdiin. Suruh ke sawah ya ke sawah, suruh ke kebun ya ke kebun, suruh merendam ya merendam. Kalau ingin sholat ya sholat, betul. Namanya orang mengabdi. Kenapa kamu sholat? Perintah. Kenapa kamu menjauhi yang dilarang, yang maksiat? Karena memang tidak dikehendaki. Betul? Betul?
Karena dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Tempat saya mengabdi. Setuju? Hidup jamaah mana ke? Dilanjut. Seperti tadi saya bilang, kalau udah kayak anjingan datang ke sini nyari barokah, iya salah. Wong beliau sendiri sudah didatangi umat, dicari barokahnya, kok ke sini masih nyari barokah? Modelnya Isa, beliau datang ke sini, wong saya sendiri nyari barokah apa? Ya, betul. Kau datang ke sini, siapa yang mendatangkan? Siapa yang menyatukan ruhnya? Siapa yang menyatukan hatinya? Ini semua la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua terjadi karena sudah ditetapkan harus seperti ini oleh Allah. Bukan karena Junaidinya, bukan karena saya yang datang ke Cianjur ceramahnya enak, bukan. Ceramahnya cocok, bukan. Banyak yang cocok tapi cukup di lisan, tidak ada tidak lanjut karena tidak ada takdir untuk bersatu. Betul? Betul? Sekarang contoh. Kadang dulu sampai sebelum kenal saya sudah biasa ikut pengajian. Dengerin kiai ceramah, biasa? Biasa kan? Bukan sekali dua kali, kiai mana-mana. Tapi cuma cerita, enak ya. Senang saya ceramahnya. Senang, tapi tidak ada rasa bagaimana saya menindaklanjuti. Tidak ada. Tapi ketika saya datang ke suatu tempat, cocok, bertanya gimana caranya untuk bisa ketemu lagi. Nah, siapa yang menjodohkan ini? Ini Allah, bukan apa coba. Apa itu sama kayak kamu, tidak punya pengaruh, tidak punya apa-apa. Semua ini memang sudah digariskan oleh Allah. Sebelum kamu dan aku lahir, sebelum ajian-ajian ini lahir, di Lauh Mahfuz, di alam ruh sudah tertulis kita sudah pernah berkumpul seperti ini. Lalu di alam nyatanya dinyatakan kembali bahwa kita dulu sudah disatukan oleh Allah ketika itu. Maka kelak di akhirat kita akan kembali bertemu lagi. Karena memang ketika dalam roh kita sudah dipersatukan oleh Allah, di alam dunia dipersatukan, kelak disatukan lagi oleh Allah. Betul? Jamaah, tidak mungkin air itu dimasukkan di dalam apa itu tempat nasi yang dari kubusan. Mungkinkah air dimasukkan dalam kubusan? Tidak mungkin. Air ya tempatnya kalau enggak panci, kalau enggak teko, ya gelas. Sama dengan kalian berjodoh, suami dan istri. Ini sudah tertulis, sudah di alam ruh, sudah dijodohkan oleh Allah. Kok begitu Pak contohnya ini? Rasulullah itu adalah nabi yang awal dan nabi yang akhir. Beliau itu yang awal. Kalau secara syariatnya Nabi Adam itu yang awal. Betul? Betul? Tapi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad itu sudah diciptakan dulu oleh Allah. Betul? Betul tak begitu? Makanya Rasul zaman tadi sampai dibilang Nabi yang awal dan yang akhir. Awalan dan akhir. Begitu kamu dan aku dulu dalam ruh sudah dipertemukan seperti ini oleh Allah. Oleh karenanya kalau nggak ada takdir, biar tetangga kamu ingat, kamu gerek dudukan ke sini saudara kamu, anak kamu, selesai pulang bisu-bisu sama kamu. Tahu bisu-bisu? Hah? Bisu-bisu itu gini loh. Kalau orang mengadu-adu ceruk orang ajar seperti itu. Engkau yang di pengajian apa dia? Ngerti maksudnya? Kalau nggak ada takdir,
digeret ditaruh di sini bisu-bisu, jatuh kurang ajar kamu. Saya digeret-geret dibawa pengajar di sini. Pengajar apa ini? Gitu. Karena nggak ada kan? Jujur. Dari yang datang di sini awalan banyak yang ada yang gentingnya luar biasa. Ada kan? Lebih baik benci di awal tapi cinta di akhir, itu namanya husnul khotimah. Daripada cinta di awal benci di akhir, itu namanya betul, pengakhiran yang jelek. Lebih baik benci di depan, anti di depan, tapi cinta dan suka di belakang. Setuju? Hidup zaman mana ke? Emang luar biasa. Oleh karenanya jamaah sekali lagi ya, ini mempunyai orang begini mah gampang. Gampang. Di luar tuh hujan di mana-mana. Hujan. Banjir, bahkan Mayor Cahyo tuh rumahnya kebanjiran, tapi tetap berangkat. Yang kebanjiran rumah saya bukan istiqomah saya. Wah, hebat luar biasa. Betul, tidak di luar kan? Kayak berapa kali? Apa? Saya lagi berteduh katanya. Hujan gede pak, saya telah naik motor. Ada di bawah di belakang. Wah itu tuh, ngaco itu. Ada di bawah, hujan di jalan, dibela-belain. Apa membela Junedi? Bukan, membela takdir itu saudara. Membela kehendak, membela kehendak Allah. Allah menghendaki kamu begitu, kamu bela-belain kehendak Allah itu. Bukan bela Junedi Al-Baghdadi, tapi kamu dan Junedi bersama-sama membela kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki atas diri kita, apapun resikonya, serahkan kepada Allah. Setuju? Alhamdulillah. Sudah cukup? Minum dulu ya. Jadi gak usah khawatir. Makanya zaman gak perlu khawatir. Masa depan, gimana masa depan? Kalau kamu yakin kepada Allah, betul? Bapak saya tukang bajak sawah. Ibu saya kerjanya masak, mencari sisa-sisa padi di sawah. Apa kata bapak saya? Nah, bapak tidak ada yang bisa diwariskan atas kamu. Bapak cuma bisa mendoain kamu. Semoga kelak barangkali doanya bapak diterima oleh Allah, kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Mau mewariskan harta tidak punya harta, mewariskan ilmu tidak punya ilmu. Nah, kalau emak saya bilang, nah, emak cuma bisa muji. Nah, muji gimana? Hukum gimana ya? Berdoa, muji tapi benar. Emak tidak bisa muji, cuma bisa anak muji benar. Kalau kamu punya istri dan anak, kamu bisa membahagiakan anak dan istri kamu. Tidak seperti emak dan bapakmu tidak bisa membahagiakan kamu, kata emak saya. Berarti dengan itu saya bisa tangkap kepada siapa orang tua saya menitipkan masa depan saya. Menitipkan
saya kepada Allah dengan doa istiqomah kedua orang tua. Seorang guru menitipkan masa depan santrinya kepada Allah. Betul? Kalau menitipkan masa depan anak keluarga disandarkan kepada harta, ingat harta itu gaib. Hari ini bisa dilihat dengan mata, esok dihapuskan, gampang bagi Allah. Yang tampak itu sebenarnya gaib, yang tidak tampak, yang gaib itulah sebenarnya yang nyata. Betul tidak? Betul tidak? Jadi Allah itu nyata, tapi kadang kita ragu. Jadi dunia itu nyata, jadi Allah itu nyata, tapi tidak nampak. Jadi dunia itu nampak, tapi kamu lebih percaya. Contoh, kamu nanam padi, ini padi A, harganya sekian, pupuknya pakai ini ditanam, kelihatan bagus lah, bagus banget, kamu sudah berhitung, ini per hekarnya dapat sekian ton, kamu sudah berhitung, ada yang kelihatan di depan mata, betul? Padi sudah mulai mengandung. Semakin kamu senang berharap. Begitu padi sudah menghijau, menunduk, dihajar sama banjir, tenggelam 2 hari 2 malam. Apa yang terjadi? Putuslah harapanku, sawahku kerendam air. Dulunya ku hitung untung, yang tersisa ngitung utang. Aduh. Sampai dibela-belain, gak ngaji enggak. Baru pulang dari sawah capek, dibela-belain. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa ashiratukum wa maghrib taraktumuha wa tijaratan tashadaha wa masyakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jahadin fi sabili fatarabasu hatta ya'tiyal fi amri. Sudah, jangan dikejar itu sudah. Ini pajak PT-nya sudah, ada perlu pajak PT. Ini bukan kiroan. Kul beda. Saya ngomong, ini ayat. Hei, kata Allah, apabila ada di antara kalian, saudara-saudara kalian, keluarga-keluarga kalian lebih mencintai perniagaannya, pertaniannya, usahanya, jabatannya ketimbang Allah dan Rasulnya, dan untuk jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'tiyallahu fi amri, akan aku hinakan, akan Allah hancurkan. Maka dari kawan bilang, usaha-usaha, dunia-dunia, tapi ibadah tetap ibadah, istiqomah tetap istiqomah, jangan kalah dengan apa yang ada di dunia ini. Betul? Betul? Lanjut. Makanya aku bilang, wallahi wa nabi Allah. Hadir. Kalau keramat, pengaruh yang menjadi tujuan saya, ya Allah, cabut pengaruh itu, cabut keramat ini, saya tidak butuh. Kalau kaya yang menjadi tujuan saya, cabut. Miskinkan saya tidak butuh. Tapi jika ilahi anta maksudi, engkau yang menjadi tujuanku, ya Allah, datangkan semua itu. Keramat datangkan, pengaruh datangkan, dunia datangkan, agar saya bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya bahwa engkau kuasa, kun fayakun adanya.
Betul? Betul? Dan ada yang bilang, wah kita itu dari dunia. Tidak, dunia yang nyari saya. Dunia yang nyari saya. Buktinya saya nggak pernah muter-muter itu. Betul? Oh, kehidupan itu cinta dia, oh enggak. Dia kata mobilnya banyak, saya tidak tahu. Saya nggak pernah ngisi bensin. Saya nggak pernah mandiin mobil. Saya nggak pernah ngurus surat-surat mobil. Mobil taruh di mana saya nggak tahu. Nggak urus. Mobil kotor saya nggak urus. Rusak saya nggak urus. Urusan saya cuma satu. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan atas diri saya. Suruh gosok cangklok, ya gosok cangklok. Malah saya gosok cangklok, bukan gosok. Ada yang bilang, mau apa kita beli, ya baru punya motor. Motor dicuci, dilapis, perhatikan, dimasukin, digembok. Yang cinta siapa? Coba yang cinta siapa? Ini kan ceritanya si Abil Hasan Asy'ari. Ceritanya Abil Hasan Asy'ari itu gini. Ada seorang ulama melihat kekayaannya Syekh Abil Hasan Asy'ari. Lalu bertanya ulama, ya Abil Hasan Asy'ari, hartamu begitu banyak, kudamu begitu banyak. Kalau dulu tuh kuda, sekarang tuh mobil gitu. Bagaimana cara kau menempatkan antara harta dengan Allah di hatimu? Wahai Abil Hasan Asy'ari. Nah, ini perlu ini buat imam dia. Lalu baik, Abil Hasan Asy'ari ngambil gelas, ditaruh di lepehan begini, lalu diisilah sampai penuh. Baik, kalau kamu ingin tahu bagaimana saya menempatkan Allah di hatiku dengan dunia ini, kamu lihat apa saja yang kamu miliki. Jangan, tapi satu, jangan sampai ada air yang tumpah setetes pun di lebar ini. Baik, jalan. Jalannya kira-kira fokusnya. Pelan, begitu goyang ini diam. Jangan lagi. Sampai sumuri sudah kamu masuk motor. Sampai begitu selesai menghadap ke Yosef. Bagaimana? Sudah dilihat. Kok bisa nggak tumpah? Ya gimana? Kok bisa nggak tumpah? Ya gimana mau tumpah ya Abil Hasan? Saya fokus kepada air jangan sampai tumpah. Lalu apa kamu cakap? Saya nggak lihat apa-apa. Yang saya lihat cuma airnya. Begitulah saya kepada Allah. Saya nggak mau tahu dengan yang lain. Gampang saja penjelasan. Saya ceritakan sama dia. Ada seorang santri punya guru miskin. Makanya kiai saya doakan kaya semua. Kalau jadi kiai yang kaya, jadi wali-wali yang kaya. Ya. Jadi si santri kiai punya santri satu, hidupnya di gubuk, kerjanya cuma mancing kiai. Jadi yang buat makan itu mancing dulu, mancing. Nanti dapatnya itu sebagian dijual, sebagian dimakan, sebagian dibagi-bagi, gitu. Bagus kan? Diambil mutunya, setelah kebutuhannya sisanya baru dibagi-bagi. Selalu begitu. Suatu ketika diperintahkanlah santrinya ini, wahai santriku, cobalah kamu datang kepada Syekh Abil Hasan Asy'ari, sampaikan salamku kepada beliau. Baik guru. Berangkat. Siapa yang tidak tahu namanya Syekh Abil Hasan? Tidak punanya dia, sudah tahu tempatnya di mana. Begitu nyampe di tempatnya Abil Hasan Asy'ari, di depan gerbangnya dijaga hansip.
Jadi kalau sekarang tuh hansip lah, besar kamu. Kaget dia, masa rumahnya wali menjaga hansip? Berarti kurang percaya dong Allah, kan gitu ya. Akhirnya dipertikan masuk, begitu masuk dalam tambah kaget lagi. Oh ya, ayo dulu. Sudah makan? Ayo makan dulu, makan. Suruh makan dulu. Begitu makan, hidangan itu makanan macam-macam. Waduh, kok wali doyan makan begini? Segala macam makanan ada. Rumahnya luar biasa. Pokoknya harta kekayaan luar biasa. Tidak percaya kan sudah? Bukan wali, masa wali umur dunia begini? Katanya sih santri. Akhirnya itu dia sudah makan, balik ruang tamu, terus habis kebetulan nganterin raja waktu itu. Apakah harus pejabat, menteri mungkin gubernur. Wah ini kok wali mau dekat sama raja, gubernur tadi. Tambah tidak kerja, di hatinya tambah gak kerja, cuma gak ngomong. Tapi karena perintah guru ya, kata gurunya itu saya belajar wali. Akhirnya begitu udah selesai, belum ngomong, dia ngomong, tanya, ada berapa nak? Saya menyampaikan salam guru saya, Kiai. Sudah, oh iya, saya terima salam gurumu ya. Sekarang tolong kamu sampaikan salam saya kepada gurumu. Jangan tidak, bilang kepada gurunya, ada salamnya Abdul Hasan Asadi. Kapan kamu Kiai mau berhenti mikirin dunia? Kaget santri. Waduh, bujuk saya. Guru saya hidupnya sudah pas-pasan, buat makan saja mancing, suruh berhenti mikirin dunia. Enggak kebalik, kata hatinya. Aturan kami rasa ini kapan berhenti mikirin dunia? Bener nggak ini kira-kira? Salah, kalau sekali salah belasan ngomong begitu ya. Orang miskin suruh berhenti mikirin dunia, masuk akal nggak? Masuk akal kalau nggak? Entar saya jelasin, baru masuk akal. Akhirnya pulang dia. Begitu pulang di dalam perang tidak sampaikan enggak ya? Disampaikan enggak, pantas enggak disampaikan aman. Akhirnya dia langsung masuk ke bobongnya, enggak keluar lagi ya. Tapi pasti dulu saya bilang, kita buka sampah. Akhirnya disamperin, Tom, sudah pulang, sudah dia, loh, sudah ketemu, sudah kamu sampai sama saya, sudah dia. Ada salam apa dia bilang? Loh, tahu kan? Ada salam apa? Ayo katakan, jangan sampai enggak. Anu Kiai, tapi enggak pantas di sana. Oh, enggak ada yang enggak pantas itu wali nak. Apa kata beliau? Salam beliau, pesan beliau itu sangat berharga buat saya dan kamu. Tapi maaf sebelumnya Kiai, ya apa salam beliau? Kiai, katanya beliau kapan Kiai mau berhenti mikirin dunia? Langsung nangis gulung-gulung. Bingung lagi sampai apa ya? Kok jadi begini perkaranya? Gulung-gulung, nangis dulu. Akhirnya masuk, dah keluar 3 hari 3 malam. Santri tahu bingung. Aduh, gimana nih? Kiainya juga keluar 3 hari 3 malam. Setelah itu baru keluar dipanggil saksi. Apa yang dikatakan Kiai Hasan benar nak? Saya tiap hari selalu mikirin dunia nak. Besok mau mancing di mana? Betul? Begitu sudah ada yang makan, gerak itu. Ini sudah mulai ada yang makan, kayaknya gede yang makan. Selalu begitu nak. Begitu gak ada makan, diam saja nak. Pancingannya, kok belum ada yang makan? Tiap hari nak. Sementara Abdul Hasan Asadi nak tak pernah mikirin dunia nak. Karena dunianya sudah disiapkan oleh Allah untuk Abdul Hasan Asadi. Mau makan tinggal makan, mau pergi kendaraan kereta sudah disiapkan. Makanya kalau saya bilang ibadahnya orang yang kaya dengan yang miskin itu diusir yang kaya. Makanya jamaah harus kaya. Makanya tidak salah kalau menurutnya Allah saya ingin melihat jamaah mana yang sukses kan gitu. Sukses dunia, sukses. Sebab kalau orang kaya uangnya banyak, utang nggak punya.
Ya, semua Allah Akbar khusyuk. Kalau yang miskin Allah sama mereka, aduh, itu orang lagi utang. Kadang orang itu susah, dia ada kiai miskin jorok. Kiai kok miskin bagi wajib dari kampung itu kan gitu. Giliran kiai kaya, wah itu kiai butuh dia itu. Ayo dah kaya nih Imam Manakib dah. Imam Manakib yang banyak uangnya dengan yang nggak punya uang. Murokobahnya itu lebih lama ya nggak punya uang. Tapi hajatina lama banget banyak permintaan. Minta bangunan yang lancar, minta macam-macam. Coba kalau semua sudah komplit. Tapi hajatina ya Rob, semua kepunyaanku. Engkau kaya, kau cukup, engkau yang mencukupi sudah cukup memang. Jadi doanya nggak ada. Banyak kalau ada yang mengatakan dia jadi lepas tangan, dia mikir saja. Sampai segitunya, punya masalah apa nih Imam ini? Gitu. Saya cerita. Saya itu merokobah, Manakib itu tidak pernah lama dari dulu. Masih pondok itu nggak pernah lama. Begitu tadi Hajatina saya pondok. Biasanya kayak itu lama. Pada disampaikan, saya pikir apa ya kita bisa? Itu masih di pesantren saya itu. Begitu tadi Hajatina duduk. Masih pada duduk lagi kita ya. Akhirnya lama-lama teman saya itu nanya, Jun, ini ngapain ngobrol sendiri? Terus? Udah langsung masuk aja dalam pikiran. Ya, dalam pikiran sana. Kasihan jauh-jauh dari Pemalang. Itu datang dengan I love you for you. Masuknya dalam pikiran lah, dalam depan ini. Saya lanjut. Memang nomor umur berapa? Jadi begitu takdir itu saya dulu teman saya itu damai kan. Saya gitu. Apa yang sih lagi sih? Akhirnya teman saya itu nanya, saya berdi, apa ya? Baru merokok, macam kecil kayak. Kamu merokok bawa sebentar banget. Maka kamu minta apa? Ya minta, ya minta. Masih minta panjang-panjang sampai diminta. Ya minta. Orang kan harus mantap aja. Enggak, saya mintanya cuma gini aja gitu. Ya Allah, saya kepunyaanmu. Terserah Engkau ya Allah. Kau kayakan saya, kau miskinkan saya, terserah. Kau masukkan neraka, masukkan surga, terserah. Jadi ya Allah, saya kepunyaanmu. Kau kayakan saya, terserah. Kau miskinkan saya, terserah. Itu aja itu. Ya tak begitu. Saya kalau doa minta kaya, ya Allah kayakan saya. Itu ditanya, kamu punya benda apa sekarang? Mau dikayakan lewat tani, emaknya tukang masak. Mau dikayakan lewat dagangan, tidak punya modal. Bener kan? Tidak begitu kayak. Terus kata teman saya, kalau kamu dimiskinkan gimana? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagi Allah itu gampang banget miskinkan memang, tapi tidak mungkin kayak. Kok bisa begitu? Iya, kan Allah itu sudah bilang, bapak saya kan miskin,
Dan kalau saya miskin lagi, miskin kayak apa paling miskin? Kan kata Fatih benar ma'al usri yusra. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesusahan ada kesenangan, bersama kemiskinan ada kekayaan. Jadi kata Allah di balik miskin itu nanti ada kaya. Buyut saya sudah miskin, cangkel saya miskin, kakek saya miskin, sudah turunan diri saya. Udah miskin semua. Nah, kalau masih miskin, Allah lupa bikin ayat itu. Allah tuh nggak pernah lupa bikin ayat itu. Makanya deh, saya cerita. Jadi mereka ini bawa rumah saya. Ini gimana kalau ini miskin? Nah, mereka kalau miskin, apalagi ini miskin. Berarti dikayakan ya Allah. Saya ketika kaya ya Allah. Betul nggak? Makanya bagi kami yang sudah miskin, tidak usah khawatir. Tinggal nunggu kaya itu datang kepada kami. Makanya sekarang saya miskin berat takut. Kenapa miskin teman saya? Miskin itu teman saya. Jadi kalau saya lagi gak punya duit sama sekali, ngomong ke uminya ini, misalnya lagi gak ada belanja, nih gak ada belanja ini, kalau belanja deh, biasa teman lama datang. Jadi kalau lagi gak punya duit, lo jangan dikira ada apa gak punya duit sama sekali, biar kita aja. Paham? Iman yang berbicara. Kalau akal yang berbicara, maaf jemaah, ya. Saya nanggung. Ini saya cerita iman, ya. Uminya, anak saya sekolah semua ada yang kuliah. Saya tamu dan umi tamu, betul nggak? Benar apa enggak? Hah? Santri semua makannya kan pada nganggur. Kali katakan. Ternyata setelah saya telah pengangguran itu pekerjaan juga. Buktinya digaji juga. Contoh nih, pekerjaan tani. Pekerjaan apa sekarang? Karyawan. Pekerjaan dagang bakso, dagang somai, pekerjaan nganggur, berarti kerjaan dulu. Jadi kalau tadi pekerjaan saya itu nganggur, ngikutin maunya. Nah, alhamdulillah listriknya nyala terus, ya kan? Nih kayak besok hall di Jember itu di Kemu Zeki saya bilang, Yai, untuk hall yang akan datang saya nyumbang 200 juta. Kapan waktunya? Bulan April, tanggal 23 kalau nggak salah. Sampai sekarang saya belum punya duit. Tapi saya yakin Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupi. Kan sudah diberikan. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Roza. Ya Kafi artinya apa? Ya Kafi artinya apa? Ini Imam semua dong kita. Yakin jawab. Ya Kafi artinya apa? Yang Maha Mencukupi. Ya Kafi Ya Ghani, Ya Fatah, yang membuka. Ya Roza, yang berisi. Kamu sudah berikrar, yakin iman kamu bicara. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Roza. Kamu yakin Allah yang mencukupi. Betul? Betul? Duduk. 200 orang dari Pemalang. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah baru naik ke sini ya, salaman sama bandar ya. Ya sudah 200 orang dari Pemalang, luar biasa. Dan pimpinannya, jawabannya siapa itu? Hah? Ustaz
Ustaz Anas mukhlisin. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ya, mukhlisin. Mukhlisin itu orang yang berusaha ikhlas. Mukhlasin orang yang diikhlaskan. Semoga kita semua menjadi orang yang mukhlasin. Orang ikhlas ini masih seperti telur di ujung tanduk. Kalau orang yang mukhlasin, orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Mungkin apa sih? Oh iya, ya kafi. Ya kafi itu harus sadar. Jangan begini loh. Kalau kamu ingin cukup banyak baca ya kafi, kan gitu ya. Ya kafi, ya kafi, ya kafi. Ya boni. Kalau ingin kaya banyak ya boni, ya boni, ya boni ingin kaya. Bukan begitu. Ketika engkau punya kebutuhan, punya kekurangan, ingatlah ya kafi, Allah yang cukup, Allah yang maha mencukupi semua kebutuhan kamu. Jadi kamu udah khawatir dengan diri. Itu yang harus kamu yakini. Ya Ghani, yang maha kaya. Ketika engkau kaya, kamu ingat ya Ghani, Allah yang kaya, bukan saya, bukan kamu yang kaya. Ketika kamu itu hidup kaya, kamu nyadar kaya, kamu hanya menerima kuasa kaya dari Allah, bukan punya milik. Ketika kamu berada dalam kesulitan, semua jalan tertutup, ya Fatah, sadar Allah yang menutup, Allah yang membuka semua. Tidak ada lagi kamu keraguan. Harus berani. Saya punya kebutuhan anak untuk sekolah, untuk bayaran ini, uang gak ada, usaha macam. Ingatlah, ya kafi, yang maha mencukupi itu Allah. Serahkan kepada yang maha mencukupi. Sudah tahu kamu segini lemah, masih dijadikan sandaran. Sandar kepada Allah. Itu baru benar. Ya pada, sekarang begini. Sudah tahu kita sendiri gak sanggup mengatasi masalah, disadari. Tong terbentung ya tadi. Jungkir balik sampai untuk bisa menyelesaikan masalah, karena bersandar kepada diri. Tapi harusnya dirimu dan masalah itu bersandarlah kepada Allah. Yakinlah, ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq, katanya Allah. Betul kan? Betul kan? Makanya apa? Istri butuh makan, santri pun Allah yang kasih makan, bukan saya. Kalau saya nggak bisa kasih makan santri, saya kasih makan Allah, kasih makan orang. Ya nggak bisa. Ini namanya penyerahan secara total. Ini namanya iman yang meninggal. Kadang-kadang tidak. Ketika kuat beli mobil dari hasil, misalnya bawang dari Brebes biasa. Begitu hasil bawang, waduh, saya ini hasil bawang yang minum ya, misalnya di mobil ya, alhamdulillah nemen ya, pakai nemen, alhamdulillah nemen ya, penyakit bisa di mobil. Masalahnya bawangnya larang, langsung sebau, nanti sebau, itu yang oke. Alhamdulillah nemen, alhamdulillah nemen ada di sini. Tapi yang bisa mendapat mobil segala macam, yakinnya bukan Allah yang memberikan mobil itu, tapi hasil bawang. Akhirnya kata, oh iya, si bapak ondal-ondal bawangnya, awas tahun besok. Tahun besok busukan bawang, Allah mobilnya bisa tengok, kayak dari bawangnya ambruk. Paham? Baru setelah kena musibah, ya Allah, begitu ya. Kalau hasil bawang itu cuma manifestasi pengejawantahan wujud dari pertolongan, penampakan dari pertolongan Allah, bukan bawangnya itu yang membuat bisa beli mobil.
Tahu mobil beko? Oke, saya kasih gambaran seperti itu. Kalau bahasa kerennya mobil beko itu mobil apa? Ekskavator. Betul? Yang meluk tanah, gunung aja habis lagi. Ditaruh di mobil. Oke. Sepintas kita melihat yang bergerak itu siapa? Mobil bekonya. Masukin ke truk. Yang masukin tanah ke truk itu siapa? Mobil beko. Tapi kalau kamu datang lebih dekat, lihat lebih dekat, oh ternyata ada operatornya di situ. Itu yang memasukkan tanah ke dalam truk itu. Bekonya itu alatnya, yang gerakan itu adalah operator. Begitulah Allah. Operator semua ini Allah, bukan kamu. Kamu dan saya itu gak bisa apa-apa. Kamu tani gak bisa kalau gak ditanikan oleh Allah. Sadar. Ini iman. Kalau kata akal bawang. Kalau kata akal bawang. Ya orangnya kuat. Syariat gitu. Itu perumpamannya gitu aja gampang. Tahu beko? Oke. Jadi apapun yang kamu dapat, umpamanya baik dirimu atau usahamu, taruh ke mobil bekonya. Operatornya itu adalah Allah yang menggerakkan kamu. Paham? Jadi yang dilihat itu iman melihat Allah. Kalau akal kan melihat ya dunia itulah urusan akal. Sudah cukup. Wow, kalau dilanjutin sampai pagi. Yang jelas kedatangan kamu ke sini itu semua atas kehendak Allah, takdir, dan Allah menjadikan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Allah menjadikan kamu kumpul begini tidak sia-sia. Tidak usah khawatir, pasti ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Yang tentunya Allah menciptakan itu untuk manfaatnya untuk kita semua, bukan untuk siapa sih. Maka jalani saja sudah. Ya. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Kaya. Allah Maha, takdirnya tak pernah. Betul? Hidup gak mau menakik. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Siapa yang mau sukses? Apapun yang terjadi, katakan takdirnya tak pernah. Kalau kamu untung dalam usahamu, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika harus rugi dalam usahamu, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika orang memujimu, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika orang menghinamu, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Karena Allah menjadikan sesuatu tidak ada yang salah. Cuma saya dan sampean yang kadang punya paham salah. Ya benar. Kadang memahaminya yang salah. Siapa yang mau sukses? Betapa tahunya Allah itu. Kalau kamu semua ingin sukses, kalau yang nggak tahu apa itu, ini doa. Apa yang kamu ucap itu adalah doa. Jadi Allah tahu, ya Allah, semua kan itu ingin sukses semua. Gak ada yang gak ingin sukses. Sukses dalam keluarga, sukses kesehatannya, bersukses istiqomahnya, imannya, semuanya, dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
Sudah ya? Ini capek. Jadi kalau cinta sudah bicara, cinta ini ya kembali ke cinta ya. Cinta itu kedudukannya tinggi sekali. Ya, Allah kalau sudah mencintai, yang namanya orang cinta itu pasti diistimewakan. Betul. Maka carilah cintanya Allah, maka kamu akan diistimewakan. Gimana caranya mendapatkan cintanya Allah? Banyak jalan untuk mendapatkan cintanya Allah. Bercintalah kamu kepada sesama kamu, welas asihlah kamu kepada sesamamu, maka Allah berhak memberikan cintanya kepada kamu. Tolong menolonglah kamu karena Allah, maka Allah berhak memberikan cintanya kepada kamu. Dan duduklah kamu karena Allah, maka Allah wajibkan cintanya diberikan kepada orang yang duduk karena Allah. Betul tak? Betul tak? Wajibat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena Allah. Katanya Allah. Karena aku, karena Allah, karena Allah. Betul. Dan cinta itu bukan ucapan. Orang bisa mencinta, aku cinta. Apa? I love you. Kamu tidak mau I love you, duduknya kamu ini sudah cinta. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi ke pengajian ogah banget. Melihat orang kaji enak. Ya. Cinta itu bukan ucapan, cinta itu perbuatan. Cukup dengan tunjukkan dengan perbuatan. Inilah namanya cinta. Dan cinta itu seperti aku bilang, jalan menuju kemuliaan cinta teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak onak dan durian, banyak rampok dan penyambungnya, sedikit teman dan penolongnya. Rampoknya banyak yang merampok cinta kamu, banyak yang merampok istiqomah kamu, keyakinan kamu. Contohnya masalah itu berusaha untuk merampok, betul? Betul? Lo mau ngaji mana utang lo nggak lunas. Mau ngaji dari dulu ikut kiai lo nggak kaya. Dia mencoba untuk merampok. Tapi bagi orang yang punya kesetiaan cinta, maka cinta mengatakan, engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Akhirnya kotoran itu terlihat, kesucian terhitung jua antara kita. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biasalah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang merasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarnya hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan,
keyakinan yang nyata. Setuju? Mau ngerokok dulu ya? Gimana kalau kayak sebenarnya dulu ya? Ya, jadi enggak? Sambil ngerokok ya? Jam 12. Mau ngerokok dulu ya? Sambil nunggu tamu apa pusaka. Langitnya itu terang itu. Rembulan bersinar lagi. Jis, perjuangan doa Jis. Jangan ada yang salaman ya. Jangan ada yang di depan ya. Bu, ciptakanlah suasana itu sama seperti dulu gitu loh. Tambah kotor, tambah harmonis. Bu, Pak, Pak, Pak. Kalau melihat janda sebelah cakep Pak, pakai baju merah, belikan ibu baju merah. Kalau melihat janda sebelah naik mobil Honda Jazz, kamu senang Pak, belikan ibu mobil Jazz. Betul nggak? Sama kan? Oh, kok janda sebelahnya kok rambutnya sebelah putih sebelah merah, samain Pak. Loh, tetangga sebelah kok langsing bodinya, istrinya gampang Pak, ada iklan nafasin, ikan pakai tambang Pak. Ada kan iklan nafasin sampai cium begitu Pak. Jangan ini beneran lagi. Jadi ada pepatah mengatakan rumput tetangga itu kadang lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal enggak, sama-sama saja. Pak, percayalah, sami mawon. Setuju? Mau dilanjut? Apa selalu doa ya Allah, saya ingin menjadi amanah tentang rumah tangganya. Tapi kadang zaman sendiri selalu, mohon maaf terutama ibu-ibu ya Bu ya. Ya Bu, yang namanya belajar dibilang cukup ya dibikin cukup, dibikin kurang. Ya. Yang namanya rezeki, kamu hari ini dapat sekian, kalau diukur dengan kebutuhan itu tidak pernah cukup Bu. Syukuri apa yang ada. Ya. Syukuri, nikmati, jalani. Kalau kamu bisa seperti itu, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmatnya. Percayalah. Ya Pak. Bapak juga begitu. Punya istri satu itu syukuri Pak. Cara mensyukuri bagaimana? Rawat, sayangi istri. Jangan disia-siakan. Kalau kamu pandai mensyukuri Pak, nanti kita dan kalau dibahas soal itu urusan takdir. Kalau nggak ada takdir nggak usah khawatir Mak. Bu, ibu nggak usah khawatir. Biar suamimu dicentolin janda, dipegangin janda ke sana kemari, nggak bakalan tertarik kalau nggak ada takdir. Melirik itu belum tentu tertarik. Ya, betul nggak? Nggak usah khawatir. Kadang ada tetangga baru datang jaga sampai sudah khawatir, nggak usah. Biarkan saja. Pasrahkan semua kepada. Justru kalau suamimu sering dilirik cewek, sampai langsung alhamdulillah, berarti suami saya ganteng. Betul nggak? Apalagi dia cewek dikirimin foto, dikirimin
suaminya biar berarti banyak cewek yang senang kepada suami kamu. Harus bangga dong punya suami jadi pujaan cewek. Senang kamu? Tuh kan, saya nggak jauh. Alhamdulillah, ya udah sekarang nyanyi sudah, tausiah sudah, betul? Sekarang yuk kita zikir kepada ikutin apa ya? Hati-hati, yang mau makan silakan makan, terus sudah disediakan ya. Tuh tempat itu. Dan untuk rombongan jadul dari imam-imam silakan di bawah di gedung itu, yang dari Bondowoso juga. Sekian dari Abah, I love you jamaah. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.